Sedap, kita biasa di sini selalu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya. Tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik dan sangat berguna bagi sahabat sehat. Pada siang hari ini kita akan temanya adalah perawatan intensif bayi lahir berat sangat rendah. Ya. Ini tentunya tema kita yang sangat menarik dari sebelumnya ya Mbak Foska, dari podcast yang sebelumnya, yang pastinya sudah ditunggu Mbak dari sahabat-sahabat yang ada di rumah. Okay. Ya, langsung saja kita juga telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber. Beliau adalah narasumber yang sangat expert di bidangnya dan sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut narasumber kita ya dokter ya. Beliau adalah Dr. Aris Sukandar, spesialis anak. Beliau adalah salah satu dokter di RSUD Dr. Sudirman yang tentu saja kita tidak asing lagi ya. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang semuanya, sahabat sehat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya, untuk narasumber yang berikutnya adalah ini juga teman kita, teman sejawat kita ini. Beliau adalah Mbak Puji Astuti. Beliau adalah salah satu perawat di NICU ya Mbak ya. NICU adalah Neonatal Intensive Care Unit, yaitu bagian dari instalasi rawat intensif yang ada di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mbak Puji. Selamat siang. Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Oke, baiklah, sebelum kita mulai obrolan dengan narasumber kita, kami ingatkan pada sahabat sehat, apabila nanti ada pertanyaan yang akan diberikan kepada dua narasumber kita ya, pada siang hari ini, sebelumnya nanti silahkan ketik di kolom komentar kami di Facebook di RSUD Sudirman, jangan lupa nanti like, share, subscribe ya. Ya, sebanyak-banyaknya ya Mbak Foska ya. Ya Mbak Foska, ini tema kita adalah tema yang sangat menarik dan saya penasaran sekali nih ya dok ya, tentang perawatan, bagaimana sih perawatan berat badan bayi yang lahir sangat rendah tentunya. Mungkin masyarakat belum tahu nih, makanya kita akan hadirkan tema pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja dok, saya sudah tidak sabar ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh kita, sudah terkumpul untuk siang hari dari teman-teman kita ya. Iya. Langsung saja nih dokter, ini pertanyaan untuk dokter Aris. Apa sih pengertian dari bayi dengan berat badan lahir sangat rendah dan bagaimana perawatannya dokter? Ya, monggo dokter. Ya, sesuai dengan singkatannya ya, itu merupakan suatu kepanjangan dari bayi berat lahir sangat rendah, BBLSR ya. Secara definisi artinya adalah semua bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram ya. Jadi di sini kita memakai cut off point 1.500 ya, tanpa memandang usia gestasi, entah dia itu memang prematur atau sebenarnya tidak prematur, asalkan beratnya kurang dari 1.500 itu termasuk ke dalam BBLSR ya. Itu secara definisi. Kemudian perawatannya. Nah, perawatannya di sini tentunya sangat kompleks ya. Pada prinsipnya terapi utamanya adalah suportif ya. Kenapa suportif? Karena bayi itu kan seharusnya belum lahir ya, atau beratnya kurang dari normal ya, sehingga dia butuh waktu untuk adaptasi. Adaptasinya sampai kapan? Ya sampai dengan dia seharusnya lahir. Nah, jadi di sini perawatan utamanya adalah suportif, mengantarkan dia untuk beradaptasi sampai dengan masa seharusnya dia lahir ya. Apa saja jenisnya? Banyak sekali ya. Misalnya kita ketahui ya, kalau BBLSR itu kan biasanya ada masalah gangguan pernapasan ya. Ya, terapi suportifnya ya kita berikan oksigenasi ya, entah itu lewat nasal kanul atau lewat CPAP atau lewat ventilator. Nah, khusus untuk bayi berat badan lahir sangat rendah itu sebagian besar lah ya, hampir semuanya itu biasanya dia memerlukan oksigenasi yang lebih tinggi jenisnya, minimal CPAP atau bahkan ventilator. Terus terapi suportif lain ya sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya
nggak mungkin lah istilahnya, atau kecil sekali kemungkinan bayi dengan berat segitu lahir langsung bisa menyusu, itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi terapi suportif berikutnya adalah masalah nutrisinya ya, nanti ada gulanya, ada proteinnya, ada lemaknya ya. Kemudian terapi lainnya, karena bayi ini rentan terhadap infeksi, kita juga berikan antibiotik ya. Dan terapi-terapi lain tentunya tergantung pada kondisi bayi itu. Begitu, Mbak. Oke. Gini ya, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan seperti itu nih. Tapi sebetulnya bayi lahir dengan berat badan sangat rendah ini sebetulnya bisa digolongkan menjadi golongan bayi lahir dengan berat badan rendah seperti itu. Untuk bisa masuk ke PICU, itu tanda dan gejalanya apa ya, Dok? Ya, kita berbicara mengenai ideal ya. Idealnya semua bayi dengan berat badan 1.500 itu masuk. Itu masih masuk ke ya, situ. idealnya harus masuk NICU dulu ya, apapun kondisinya. Ya, katakanlah misalnya bayi itu kok ternyata lahirnya langsung menangis, nggak ada masalah. Ya, pada saat itu. Rendah itu mesti masuk. Ya, karena itu mengingat faktor resikonya ya, mungkin sekarang nangisnya masih bisa. Apakah nanti dia bisa mempertahankan secara adekuat, kita tidak tahu. Jadi idealnya apabila di rumah sakit itu ada fasilitas NICU, semua bayi dengan BBL/SR itu adalah masuk NICU terlebih dahulu. Oh ya. Iya, begitu ya. Sahabat sehat, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aris bahwa untuk ada batasan dari berat badannya ya, Dok. Dikatakan berat badan lahir sangat rendah itu yang kurang dari 1.500 gram. Ya. Tentunya ini bayi karena berat badannya sangat rendah ya, Mbak Foska, memang mempunyai resiko tinggi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya itu bisa dikategorikan dalam resiko tinggi dan perlu perawatan yang intensif ya, Dok ya. Untuk di rumah sakit kita memang sudah ada instalasi neonatus intensive care unit yang berada di instalasi rawat intensif di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Ya, langsung saja ini, Dok, ini ada pertanyaan tadi sudah dijelaskan, ada gambaran sedikit lah tentunya. Untuk tanda dan gejala dari BBL/SR itu apa sih, Dok? Apa aja tanda dan gejalanya? Ya, kalau ditanya tanda dan gejala mungkin ini ya, kalau tanda BBL/SR itu ya tadi itu beratnya kurang dari 1.500. Nah, sekarang gejala-gejala yang sering menyertainya itu ya. Jadi kalau pada bayi itu kita gejalanya persistem ya. Persistem itu artinya apa? Kita akan mengenal berbagai macam sistem ya, termasuk sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, kemudian sistem central nervous system dan lain sebagainya ya. Untuk gejalanya ya tentunya tergantung daripada sistem-sistem itu. Misalnya katakanlah dari sistem central nervous systemnya, misalnya bayi 1.500 kurang dari itu ya, tentunya gerakannya nggak akan seaktif bayi-bayi yang berat badannya normal ya. Kita jangan berharap bayinya akan langsung bisa menyusu dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sistem respirasinya juga tadi dikatakan ya, bahwa kita ketahui ya bahwa untuk perkembangan paru itu setidaknya dibutuhkan usia kehamilan 32 sampai 34 minggu ya. Jadi di sini andai kata ternyata bayi itu umur kehamilannya kurang dari itu kemungkinan juga paru-parunya akan mengalami gangguan juga, sehingga dia seringkali tidak bisa bernapas dengan baik ya. Kemudian sistem-sistem lain seperti misalnya pencernaan ya yang lazim tadi itu, bayinya nggak akan bakal bisa minum ya, intinya ngenyot lah ibaratnya, kayak spin ya, respon ya, saking refleksnya atau refleks hisapnya tentunya belum terbentuk dengan baik ya, seperti itu. Kemudian gejala-gejala lain ya bisa tergantung ya, by on case ya, jadi bisa berbeda-beda antara satu bayi dengan yang lainnya, tapi kalau secara umum sih saya rasa itu tadi ya. Iya, baik, itu mungkin yang sedikit gambaran yang sudah dijelaskan oleh beliau dari ahlinya ya, Mbak Foska ya. Ya, sahabat sehat yang ada di rumah dan ataupun yang ada Anda di studio, ini adalah sangat menarik tema-tema tentang perawatan intensif ya.
untuk narasumber yang berikutnya adalah ini ada satu pertanyaan untuk Mbak Puji ya Mbak Puji. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aris tentang gambaran bahwa berat badan bayi dengan berat badan lahir sangat rendah memang rentan dengan faktor resiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang khusus. Nah, untuk di NICU sendiri biasanya itu ada masalah yang muncul pada bayi dengan BPL-SR. Masalahnya itu apa aja Mbak Puji? Oh ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Dr. Aris bahwa bayi dengan berat badan lahir yang sangat rendah itu kan semua sistem organnya belum terbentuk dengan sempurna. Bisa dikatakan belum matang gitu istilahnya. Iya, belum Nah, waktunya ini akan lagi. nanti menimbulkan berbagai banyak masalah, terutama ini yang paling umum seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Aris itu pada masalah pernapasan. Karena di paru-paru itu ada yang namanya surfaktan, itu sejenis cairan yang melapisi paru-paru, jadi supaya paru-paru itu tetap bisa berkembang. Nah, pada bayi dengan berat badan lahir sangat rendah itu surfaktannya sangat sedikit sehingga paru-paru tidak bisa berkembang dengan normal. Itu nanti yang akan mengakibatkan bayi itu sesak nafas, kemudian timbul biru-biru pada seluruh tubuh karena kekurangan oksigen seperti itu. Nah, dan akan juga nanti bisa berakibat ke bayi itu lupa nafas atau henti nafas. Kemudian yang selanjutnya juga pada sistem pencernaan juga. Jadi pada bayi dengan berat badan lahir yang sangat rendah itu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu akan sangat lambat untuk diserap oleh sistem pencernaan. Dan dengan kondisi lambung yang ukurannya sangat kecil, apabila diberikan minum atau diet dalam jumlah yang agak banyak, nanti malah akan berakibat pada menyebabkan muntah pada bayi. Kemudian yang selanjutnya pada suhu tubuh, karena bayi dengan berat badan lahir yang sangat rendah itu lemak tubuhnya masih sangat sedikit sehingga akan sangat mudah untuk kehilangan panas tubuh atau yang sering kita sebut dengan istilah hipotermi. Ya, kedinginan. Jadi kalau bayi kecil sudah kedinginan itu nanti bayinya akan jadi malas untuk nangis, sering banyak tidurnya, apalagi untuk minum juga dia akan sangat malas. Oh begitu, jadi berpengaruh sekali ya Mbak Iya, Foska, banyak ya? sekali masalah-masalah yang timbul. Belum lagi di masalah daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh bayi prematur itu sangat rendah sehingga bayi prematur atau dengan berat badan lahir sangat rendah itu akan sangat mudah terjadi infeksi. Oh begitu. Iya, Sangat itu. istimewa berarti. Sangat Iya, istimewa perawatannya dan juga harus luar biasa. Iya. Betul. Iya. Ya, sangat menarik sekali nih Mbak Foska. Iya. Ternyata tidak gampang Tidak ya. gampang, Kita betul. untuk merawat bayi dengan berat badan yang sangat Sangat rendah. ya, sangat rendah. Iya. Dan sahabat sehat, seperti yang sudah dijelaskan dari Mbak Puji tadi bahwa perawatan pasien bayi berat lahir sangat rendah itu membutuhkan perawatan intensif ya. Tapi jangan khawatir ya, di RSUD Dr. Sudirman sudah ada perawatan khusus ya. Iya, ini ada salah satu unit ya, neonatal intensive care unit ya Mbak Puji. Dan ada juga pediatrik intensive care unit. Nanti yang pasca perawatan ya biasanya gimana Mbak Puji? Pasca perawatan di PICU bayi berat badan sangat rendah nanti gimana? Untuk kelanjutan bayi perawatan di ruang NICU, oh ya perlu diketahui sebelumnya itu di ruang PICU NICU kita ada 7 kapasitas tempat tidur, yang 1 itu untuk ruang isolasi, kemudian yang 6 itu untuk bed biasa. Kita mempunyai sejumlah 6 ventilator. 6 ventilator. Ventilator. Iya, kita mempunyai Ventilator 6 itu ventilator. alat bantu nafas. Alat ya, bantu Mbak? nafas. Iya. Memang pada bayi-bayi prematur itu kebutuhan oksigen sangat diperlukan untuk mensupport pernafasan pada bayi tersebut. Ya, seperti yang tadi sudah Iya, Dr. seperti Aris yang sudah dijelaskan oleh jelaskan. Dr. Aris. Iya, masalah Iya. utama yang muncul biasanya berkaitan dengan nafas. Nafas, Ya. iya. Bahkan tadi dijelaskan bisa henti nafas setiap saat ya Dok ya. Ya, bisa. Beresiko sekali ya, Dok. Iya. Ya sahabat sehat yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun Anda berada, kami tunggu untuk atensi Anda dan partisipasi Anda untuk yang mau bertanya dengan narasumber kita. Beliau adalah ahli kita yang sangat kompeten di bidangnya. Masih kita tunggu di kolom komentar di live Facebook kita ya Mbak Foska ya. Iya. Ya, seperti kita tahu bahwa media sosial kita seringkali menampilkan informasi tentang layanan kesehatan yang ada di RSUD Dr. Sudirman, jadwal untuk poliklinik dan Iya. semua dokter Sudah spesialis ada juga setiap ada. hari ya. Untuk Iya. sahabat sehat sekalian bisa selalu mengikuti
layanan kami. Di situ semuanya sudah tersedia, jadi tidak perlu khawatir ketinggalan informasi jadwal. Iya, setiap hari sudah diupload dan Sudah di-upgrade di-upload, tentang layanan terbaru juga yang ada di Betul, RSUD Dr. iya. Sudirman Kebumen. Mbak Asin, ini sudah Iya. ada pertanyaan nih dari sahabat sehat. Oh iya. Salah satunya nih saya bicarakan. Dok, saya baru lahiran tanggal 30 Juli kemarin. Anak saya berat badannya kurang dari 2,3 kilo. Apa yang harus saya lakukan, Dok, supaya berat badan anak saya bertambah? Monggo, dokter. Ya, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi dia ada seorang ibu yang baru lahiran ya. Ternyata beratnya 2,3 ya. Kalau 2,3 berarti dia definisinya termasuk BBLR ya, BBLR. Jadi BBLR itu antara 1.500 sampai 2.500 ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kita lihat respon bayinya ya. Ya meskipun itu kecil, tapi kalau kita lihat 2,3 itu sebenarnya nggak kecil-kecil banget kecil-kecil ya. banget. Jadi tergantung kondisi bayinya. Kalau misalnya bayi segitu tapi dia bisa minum ya, terus penampilannya terlihat nyaman, nggak sesek, bisa buang air kecil, bisa buang air besar, saya rasa tidak ada perawatan khusus ya. Perawatan seperti bayi-bayi pada umumnya ya. Tetapi apabila ternyata kok dia ada masalah ya, berarti kita bantu untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi saya perlu data tambahan nih tentang kondisi bayi ini panjenengan. Jadi bayi ini panjenengan itu dengan berat badan 2.300, apakah dia terlihat nyaman? Nyaman di sini artinya apa? Tidak sesek, tidak nangis terus ya. Kemudian mau menyusu, kemudian bisa buang air besar dan buang air kecil dengan baik. Jika itu terpenuhi, saya rasa tidak ada perawatan khusus ya. Perawatan seperti bayi-bayi yang biasa ya. Paling seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Mbak Asih. Iya, ini ada pertanyaan dari sahabat sehat, dokter. Ini ditujukan juga untuk dokter Aris ya. Pertanyaannya adalah, saya bacakan dari sahabat kita. Siang, Dok. Selamat siang, Dok. Ini Halo, disapa selamat dokter. siang. Oke. Anak saya kan lahir prematur dengan berat badan 1950 gram dan dirawat di RS selama 8 hari. Nggak tahu ini RS mana ya, Mbak ya. Mudah-mudahan di RSUD kita ya. Di RSUD Dr. Sudirman, kebanggaan kita ya. Saat dirawat berat badannya turun menjadi 1795 gram dan sekarang setelah di rumah 3 hari naik menjadi 2000 gram, Dok. Saya mau tanya, Dok, apa pemberian Enfamil Human Made for Tyler diperbolehkan dan berapa dosisnya dalam sehari? Terima kasih, dokter. Ini dari sahabat sehat Yana. Nggak tahu ini tempat berasal dari mana yang ini sudah beratensi dalam media sosial kita ya, Mbak. Monggo silakan, dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi di sini saya mengomentari berat badannya dulu ya. Dia lahir 1900, kemudian dirawat kok malah turun gitu kan. Jadi 1700 sekian lah ya tadi ya. Kemudian sama di rumah kok naik. Nah, apa nggak di rumah aja dari awal biar berat badannya naik. Bisa merawat sendiri ya, berarti ya, Dok. asumsinya jangan kayak gitu ya. Jadi ketika dia dirawat itu kondisi bayinya sakit ya. Jadi kondisi bayinya sakit. Ya bayangkan aja misalnya kayak kita lah, kalau kita sakit dirawat di rumah sakit ya kemungkinan memang berat badannya akan turun. Ya apalagi bayi ya. Kadang bayi sehat aja pada minggu-minggu pertama itu berat badannya masih bisa turun ya, kira-kira 10%-an lah ya, apalagi bayi dalam kondisi sakit. Nah, ketika di rumah kok malah naik? Ya iya, karena ketika dia di rumah berarti kondisinya sudah sehat, sudah baik. Ya kalau misalnya sudah baik, sudah sehat ya tinggal menaikkan berat badannya saja memang. Ya jadi betul itu ya, jadi nggak masalah dengan berat badannya. Kemudian selanjutnya itu tentang HMF ya, Human Milk Fortifier ya. Jadi nanti sambil searching boleh ya, ada satu merek ya, terserah, saya nggak menyebutkan mereknya, nanti dicari-cari di internet tentang HMF ya. Jadi HMF itu pada prinsipnya gini ya, untuk bayi berat badan yang kecil ya, di beberapa literatur sih disebutkan kurang dari 1.800 ya. Kalau di atas 1.800 kadang kita nggak usah pakai HMF, nggak apa-apa ya, ASI dianggapnya masih cukup ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau bayi-bayi di bawah itu seringkali memang diperlukan ya, tadi HMF. Nah fungsinya untuk apa?
dia untuk menambah kalori ya, untuk menambah kalori. Jadi kalau jenengan dilihat ya di teorinya itu, kalau ASI itu 1 cc-nya kira-kira 0,67 ya, 0,67 atau sekitar atau sampai 0,7 ya kilokalori per cc ya. Untuk susu bayi prematur itu kira-kira 0,8. Nah, fungsinya HMF ini dia nantinya kalau ASI-nya dicampur dengan HMF itu nanti kalorinya akan setara dengan susu bayi prematur ya. Jadi pada prinsipnya HMF itu untuk menaikkan kalorinya, sehingga harapannya ketika kalorinya naik maka berat badannya naiknya akan lebih cepat daripada ASI-ASI saja ya. Tetapi itu sebenarnya untuk di bawah 1800 ya. Ada teori yang menyebutkan di bawah 1800, ada yang di bawah 1500, tapi kalau di atas itu ASI dirasa dinilai masih cukup ya, enggak masalah ya, begitu ya. Jadi kalau misalnya mau diminum sampai kapan ya, tadi itu kalau kita pakai patokan berat badan ya, kalau berat badannya sudah mencapai itu nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa kan. Terakhir sudah 1900 ya, 1900 nanti kita nilai dengan ASI aja cukup. Nanti kan ada monitoringnya. Jadi ketika dengan ASI kok berat badannya naiknya cukup, saya rasa ya sudah. Cukup ASI saja ya. Iya. Cukup ASI ASI saja. paling luar biasa sih. Ya, It's the betul. best Ya, ya, Mbak the Bos best. kan? Ya. Iya, betul. Daripada tambahan-tambahan yang lain memang luar biasa ASI. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk human milk Tyler diperbolehkah sesuai dengan kondisi klinis bayi ya, Dok? Ya bisa untuk mengejar berat badan. Untuk ya. mengejar berat badan. Ya, untuk selanjutnya Mbak Foska, ini ada pertanyaan juga dari sahabat sehat. Siapa Mbak? Boleh dibacakan? Ini dari @aviari ya, dari sahabat sehat @aviari. Saya bacakan ya dokter. Ya silakan. Dokter, anak saya lahir prematur di usia 31 minggu dengan berat badan 1,2 kilo. Pernah dirawat di RS, tapi nggak disebut RS mana ya, selama 45 hari. Sekarang umurnya sudah 2 bulan dengan berat badan 2 kilo. Anak saya full sufor. Belakang ini anak saya sering muntah atau gumoh dalam bahasa Jawa. Susu gumohnya susu banyak gitu ya dok. Mungkin keluar semua maksudnya. Iya. Dalam sehari pasti muntah. Pertanyaannya dari Mbak Aviari, apa yang harus saya lakukan agar dia tidak muntah lagi? Ini agak banyak tapi dok. Terus apa karena saya sering hidupkan kipas angin selama 24 jam tapi tidak menghadap ke bayi? Ini maksudnya mungkin menghidupkan kipas angin tapi tidak dihadapkan ke bayi mungkin. Iya, seperti itu. Hadapkan ke yang lain ini, Iya. Mbak Foska, ya. Terus yang ketiga, bayi saya juga sangat atau apa? Sesudah menyusu keluar suara seperti ngorok. Habis menyusu kayak mungkin maksudnya itu agak ada suara ngorok-ngorok tambahan ya. nafas, Kalau bahasa mungkin. Jawanya agak ngorok-ngorok. Iya. Apa yang baiknya saya lakukan ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa itu kasusnya lumayan menarik ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kasus seperti itu kita ketemu langsung ya nanti di Polri, Iya, karena betul, penjelasannya iya. saya rasa Itu agak lebih jelas. kompleks ya, agak Karena juga kompleks. bahasanya itu bahasa ibu yang Bahasa- cemas iya, jadi betul. Iya. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin sepintas itu gambarannya gini. Jadi kalau bayi prematur itu kita nanti ada yang namanya usia koreksi ya. Jadi usia koreksi kayak misalnya tadi usianya 2 bulan, berat badannya 2 kilo misalnya. Nah, dia jangan dibandingkan dengan usia 2 bulannya bayi-bayi yang lahirnya normal ya. Nanti kalau dia dibandingkan dengan usia 2 bulannya bayi berat badan lahir normal ya dia akan gizi buruk ya, karena 2 bulan bayi normal kan kira-kira 5 kilo lah istilahnya. Lah dia sementara 2 bulannya bayi prematur itu kita tambahkan dengan usia dia yang sebenarnya. Misalnya tadi lahirnya 31 minggu ya. 31 minggu ditambah sekarang 2 bulan, katakanlah 8 minggu. Berarti dia kira-kira berusia baru 39 minggu. Ya anggap aja dia belum lahir, ibaratnya seperti itu. harusnya ya dok. Ya, itu sebenarnya ada monitoringnya tersendiri dengan kurva bayi prematur ya. Kemudian yang pertanyaan pertama saya rasa hubungannya dengan muntah ya. Nah, untuk muntah pada bayi itu sebenarnya
di satu sisi bisa normal bisa tidak ya, kita harus pastikan dulu ya. Makanya tadi saya berpikir andai kata kita ketemu langsung tentu akan lebih mengena jawabannya ya. Tapi kalau misalnya muntah ya, jadi kita hitung dulu. Misalnya bayi 2 kilo itu kebutuhan cairannya berapa dalam sehari. Ya kalau gampangannya kan sehari itu butuh 100 sampai 200 lah ya misalnya. Berarti kan kira-kira dia butuh 200 mili sampai 400 mili. Nah, kita bagi dia minumnya setiap berapa lama ya. Nah, kira-kira kalau misalnya di antara itu berarti cukup ya. Kalau kurang dari itu kemungkinan kurang. Nah, atau lebih dari itu. Kadang-kadang muntah itu bisa karena kekenyangan juga kadang bisa. Ya. Jadi ibaratnya kayak kayak lambung itu ibaratnya kayak plastik ya. Jadi ketika isi kalau misalnya dia penuh ya dia akan balik ya. Jadi kita lihat ya. Cuma ciri-ciri muntah yang normal itu satu, warnanya harus sama dengan dengan apa yang dikonsumsi. Kalau misalnya warnanya putih ya kemungkinan dia ada kemungkinan dia normal. Tapi kalau misalnya dia ada perubahan warna kayak jadi hijau atau merah atau hitam, jelas itu bukan muntah yang normal ya. Jadi nanti yang pertama itu perlu ditelusur dulu, dia muntahnya bisa normal bisa tidak ya. Kita perlu anamnesis dan pemeriksaan lebih lanjut, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua hubungannya dengan kipas angin ya. Ya mungkin pertanyaannya anak saya masuk angin apa enggak ya? Berhubungan dengan angin ya sih Mbak Boska ya. Nanti minum tolak angin ya. Biar gak masuk angin. Jangan ibunya aja, jangan bayinya. Jadi intinya gini ya. Tadi kan mungkin hubungannya dengan hipotermi ya. Jadi kan kalau bayi itu kan dia risiko hipoterminya lebih tinggi ya. Ya kalau jenengan di rumah punya termometer, saya rasa nggak masalah ya, diukur aja. Kalau misalnya sudah memakai kipas angin tapi suhunya masih normal-normal saja, saya rasa nggak masalah ya, intinya seperti itu. Cuma memang kalau bisa dijauhkan lebih baik ya, karena kan angin itu kan biasanya dingin ya, sementara bayi-bayi kecil itu dia cenderung lebih hipotermi ya. Tapi kalau misalnya nanti bayinya sudah agak besar, saya rasa enggak apa-apa ya. Sama kayak di Eropa lah, di Eropa kan suhunya dingin, nyatanya juga anaknya sehat-sehat sampai besar semuanya ya. Seperti itu. Jadi kita lihat tergantung kasusnya ya. Jadi kipas angin itu kalau bisa dihindari lebih baik karena bayinya masih kecil ya. Kemudian yang ketiga apa ya tadi? Tadi ketiga ini habis menyusu mengeluarkan grok ya itu ada hubungannya dengan postural ya, kita bilangnya sih ortostatik ya. Makanya kalau zaman dulu ya, termasuk sampai zaman sekarang juga masih direkomendasikan. Jadi kalau misalnya habis menyusu atau bayinya habis minum, kita sendawakan ya, kepala lebih tinggi, kita pupuk, karena dia secara anatomis ya membantu minuman untuk lebih cepat turun secara gravitasi. Jadi ngerok-ngerok itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya, karena ini namanya ortostatik atau tergantung posisi, asalkan dia tidak sesek ya. Jadi kalau misalnya bayi kelihatan ngerok-ngerok tapi napasnya tidak sesek, dia masih nyaman, tidurnya nyenyak, nggak rewel, saya rasa itu bukan suatu masalah ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu ya, nanti kalau lebih jelas ke poli aja ya. Oh iya. Jadi lebih jelas dan jelas, akurat ya. Pada Mbak Afiari, monggo nanti bisa datang ke konsultasi langsung ya. Wah, ini luar biasa sekali. Ternyata memang sangat menarik ya Mbak Boska ya. Tema kita tentang baby yang sangat mungil ini karena berat badannya sangat rendah. Iya. Ya, untuk sahabat sehat, apabila Anda mempunyai masalah kesehatan seputar kesehatan anak, kunjungi langsung di Poliklinik Anak di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Di sini sudah hadir 3 orang spesialis, dokter spesialis yang jadwalnya sesuai dengan harinya ya. Nanti bisa diikuti. Ya, ini sudah lumayan lama kita ini. Iya, tapi ini masih ada yang mau saya tanyakan untuk Mbak Puci. Ini masih ada satu pertanyaan, bahwa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau Dr. Aris tentang berat badan bayi sangat lahir rendah ya Mbak ya. Untuk perawatan di NICU sendiri itu seperti apa sih Mbak? Dan apakah ada batasan lama waktunya sampai mungkin bayi dikatakan boleh dirawat di rumah, itu ada batasannya nggak sih Mbak? Oh iya, untuk perawatan bayi di NICU itu kita yang pertama itu
supaya bayi itu bisa bernafas, kita dengan membantu alat bantu nafas dengan ventilator yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Dokter Aris. Memang pada bayi dengan berat badan lahir sangat rendah itu memerlukan oksigen ya untuk mensupport pernafasannya. Kemudian kita juga merawatnya di dalam inkubator karena memang bayi kecil itu sangat rentan untuk kehilangan suhu tubuhnya, hipotermi. Jadi dirawatnya di dalam inkubator. Terus kemudian juga kita dalam merawat bayi di ruang NICU kita melibatkan keluarga, terutama pada ibunya karena memang kontak antara ibu bayi dengan bayinya itu sangat erat. Itu juga akan mempercepat proses penyembuhan pada bayinya. Kemudian untuk batasan waktu berapa lama bayi itu dirawat di ruang NICU itu ya sampai dengan bayi itu bisa bernafas dengan sendiri. Jadi kita nanti mulai menyapih penggunaan alat bantu nafasnya itu mulai diturunkan kadar oksigennya. Apabila sudah bisa bernafas dengan bagus, kondisinya stabil, baru bisa pindah ke ruang rawat biasa. Kalau bayi yang umur kehamilannya masih sangat muda, bisa dirawat di ruang NICU bisa sampai 1 bulan, bahkan bisa lebih, bisa hampir 2 bulan juga ada. Iya. Wah, cukup terus nanti kalau sudah di ruang rawat biasa, baru ibunya diajarkan cara merawat bayi di rumah, cara memberi minum dan lain sebagainya oleh perawat yang ada di ruang bangsal biasa kalau kondisinya sudah stabil. Iya. Ya, berarti ini juga tidak ada batasan khusus ya Mbak? Iya, tidak ada batasan sampai berat badannya berapa itu tidak ada. Yang penting bayi tersebut sudah bisa bernafas dengan sendiri, ibunya siap untuk merawat di rumah, tidak ada kegawatan yang ada di bayi tersebut, nanti diperbolehkan pulang. Gitu nggih dokter nggih? Iya. Ya, sangat menarik ini. Semakin siang semakin panas ya ternyata. Semakin panas. Semakin lama ini. Semakin lama ini. Karena nggak ada selesai-selesainya untuk obrolan seorang untuk anak itu memang luar biasa. Ada aja. Iya, anak adalah anugerah terindah yang kita miliki dan sebuah amanah yang harus kita jaga ya Dok ya. Ini adalah luar biasa. Ya, sahabat sehat, semakin siang semakin ramai, tapi kita tidak bisa terlalu lama juga ya. Untuk lebih lengkapnya, ini ada tips-tips nggak Dok atau pesan terhadap sahabat sehat nanti untuk perawatan pasien-pasien anak sakit ya, ini baiknya bagaimana, nanti harus ada tips khusus atau tidak ya, monggo? Ya, mungkin pesan saya ya, andai kata kita bisa memilih, itu penginnya kalau punya anak yang normal. Ya, tidak ada pilihan. Ya, cuma itu kan ibaratnya anak itu kan anugerah yang di atas ya. Andai kata kita diberi misalnya bayi dengan BPL-SR, ya jangan menyerah ya. Jadi orang tua yang mempunyai anak dengan BPL-SR itu adalah orang tua yang sangat luar biasa menurut saya ya. Karena nantinya dia akan butuh perjuangan ya, butuh waktu ya, butuh tenaga untuk merawat bayinya. Ya, jadi benar kalau dikatakan surga di telapak kaki ibu ya. Apalagi ibunya yang punya bayi 1.500 ke bawah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalnya kita punya seperti itu ya kita jangan menyerah ya, termasuk ke dalam tadi ya, perawatannya kan juga pasti lama ya, nggak bakal bayi di bawah 1.500 kok dirawatnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari terus pulang, nggak bakal. Jadi ya jangan patah semangat ya, tetap ada harapan ya, meskipun mungkin sudah baca di buku ya atau di internet atau di mana ya bahwa bayi salah satu penyebab kematian bayi di Indonesia itu penyebab utamanya adalah prematuritas. Tapi jangan salah, yang hidup dari bayi prematur juga banyak ya, dan bahkan yang normal juga banyak. Dan kita tidak tahu nanti seandainya kata bayi jenengan itu apakah, siapa tahu termasuk bayi-bayi yang luar biasa yang bisa bertahan. Ya, jadi tetap semangat. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih tips-tips. Mungkin dari Mbak Puji juga ada tips untuk sahabat sehat semuanya. Dokter, apabila pesan untuk ibu hamil ini, apabila hamil ya kita harus menjaga kesehatan
kehamilannya, sering kontrol ke dokter ataupun tempat pelayanan kesehatan, bergaya hidup sehat, menjauhi alkohol, tidak merokok, dan seandainya pun terjadi persalinan yang sebelum pada waktunya itu saran dari kami melahirkan di tempat pelayanan yang ada ruang perawatan intensifnya. Jadi begitu bayi lahir sudah langsung ditangani oleh para ahlinya dengan alat bantu nafas yang sudah lengkap seperti itu. Ya, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan tips yang diberikan oleh pakar kita, para ahli kita ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah ya. Ya, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nggak Mbak Poska? Untuk para analis. Nanti kalau seumpamanya masih ada yang belum dijawab di acara hari ini, bisa nanti untuk mengetik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh admin kita iya, yang standby 24 jam, ini luar biasa. Iya, jangan khawatir, pasti akan dijawab. Iya, tunggu saja jawabannya sahabat sehat. Iya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kita obrolkan untuk siang hari ini ya dokter ya. Mbak Puji, terima kasih atas waktunya bisa hadir dalam podcast kali ini. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Jangan lupa terus ikuti media sosial kita di RSUD Dr. Sudirman, terus ikuti follow dan Instagram dan post Facebook serta channel YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Baiklah sahabat sehat, kita berdua saya dan Mbak Asih dan dua narasumber kami mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik ya Mbak Poska ya. Jangan lupa apabila sahabat sehat semua memiliki masalah kesehatan, kunjungi RSUD Dr. Sudirman Kebumen, jadikan mitra kesehatan keluarga Anda. RSUD Dr. Sudirman Kebumen melayani dengan senyum, sigap, empati, nyaman, yakin, unggul, dan muaskan. Dari kami cukup sekian, kami mohon undur diri. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.